Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Hari ini kita mau ngapain ya, Bu Dita? Kita mau belajar soal sistem pencernaan manusia, Bu Tika. Aku tuh masih bingung. Aku kalau makan roti kok keluarnya nggak roti lagi ya, Bu Tika? Iya ya. Terus kadang tuh aku bingung juga tuh. Itu tuh lewatnya tuh mana ya? Kok bisa tahu-tahu tuh keluar dari situ, Bu Nah, Dita? makanya tahu-tahu mules aja ya, Bu Tika ya. Terus kalau pas waktu subuh gitu ya, pasti kita pinginnya kemana? Ke Mau belakang pingin ya. pup tuh. Kira-kira bagaimana jalannya nasi kita kok bisa berubah jadi like that, something like that ya. Kita akan belajar bersama dengan Bu Dita dan Bu Tika. Ya, simak baik-baik ya anak-anak. Oke anak-anak, setelah ini silahkan kalian pahami dan amati betul-betul penjelasan dari Bu Dita dan juga Bu Tika. Oke? Perhatikan ya. Nah, kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Jadi yang pertama tadi, misalnya kita makan ya, Bu Tika, Ya, pasti betul. lewatnya ke hidung, bukan hidung, mulut ya. Ke mulut, masuk ke mulut, nanti ketemu dulu sama gigi-gigi kita ini. Ya. Gigi itu ada gigi seri, gigi geraham, gigi taring yang fungsinya berbeda-beda. Ya. Kalau seri untuk memotong makanan, Ingat ya, untuk memotong. potong-potong. Seri. Kalau yang geraham itu yang mengunyah. Ya, jadi untuk lebih melembutkan makanan kalian. Itu geraham. Kalau mencabik-cabik nih, Nah, pakainya taring. taring. Kamu kalau sukanya makan ayam nih, Nah, pakainya daging sapi. gigi taring kalian. Oke. Tuh. Dan juga ada air ludah. Sebenarnya fungsinya untuk apa toh, Bu Tika? Kalian jangan jijik kalau misalkan kamu itu mengeluarkan atau memproduksi air liur yang banyak. Karena apa? Karena air ludah ini itu memudahkan kalian dalam proses pengunyahan dan juga menelan makanan masuk ke kerongkongan, yaitu jalur pencernaan manusia selanjutnya. Tetapi di dalam mulut itu masih ada kegiatannya, anak-anak. Di dalam mulut ini ada enzimnya, namanya itu enzim petialin. Ya, petialin berfungsi untuk merubah karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Jadi Makanya, nasinya dirubah. kamu kan kadang nih pernah kan kalau cuma makan nasi, nasiku tuh rasanya tuh biasa aja, tapi kok lama-kelamaan jadi manis ya. Nah, itu adalah fungsi dari si enzim petialin ini, mengubah zat tepung atau karbohidratnya si nasi berubah menjadi glukosa atau gula. Gitu. Kemudian di mulut ini ada yang namanya pencernaan secara kimia dan mekanik. Kalau yang tadi Bu Dita sudah menjelaskan melalui gigi, itu namanya pencernaan secara mekanik. Kemudian ada yang namanya enzim petialin tadi adalah pencernaan secara kimiawi. Jadi kalau suatu saat Bu Dita atau Bu Dika tanya di organ pencernaan mana yang terjadi peristiwa secara mekanik dan kimiawi, maka kalian menjawab di organ mulut. Oke, selanjutnya kemana nih Bu makanan kita setelah manis tadi nih? Nah, ini yang sering keliru, Bu Tika. Kadang bilangnya tenggorokan, padahal tenggorokan itu alat pernapasan. Karena sudah belajar ya di tema 2 tentang sistem pernapasan pada manusia. Beda ya. Masuknya ke kerongkongan. Ingat, kerongkongan. Beda dikit. Beda dikit sama kankarnya, tapi beda artinya. Nah, di kerongkongan itu ada gerakannya kan ya Bu Dita? Ya, namanya gerakan peristaltik. Ya, ingat apa ya, itu gerakan Bu Tika, peristaltik. Gerakan peristaltik itu gerakan meremas dan mendorong makanan dari rongga mulut kalian ke dalam lambung ya. Jadi lewat di kerongkongan itu ada gerakan peristaltik, gerakan meremas-remas dan mendorong makanan dari rongga mulut kalian menuju ke lambungnya. Tapi juga ada katup yang suka buka tutup. Oh buka tutup iya, itu. betul sekali. Di kerongkongan kalian, antara kerongkongan sama tenggorokan itu kan ada hubungannya. Nah, dipisahkan ya anak-anak atau dibatasi yang namanya si katup epiglotis. Ya, itu menutup ketika ada makanan yang mau masuk biar nggak kesedak, kemudian nanti kalau pas bernafas itu bisa dibuka. Nah,
kalau pas makanan masuk nanti bisa juga masuk ke dalam katup epiglottisnya ya, ke kerongkongan itu membuka sehingga makanan bisa lancar dari mulut ke kerongkongan masuk ke lambung. Ya. Jadi saling buka tutup tergantung waktu itu digunakan untuk bernafas atau mencerna makanan. Jadi jangan biasa makan sambil ngomong, itu bisa kesedak namanya, tersedak. Makanya untung saja ya Tuhan kita itu sangat baik hati kepada kita sehingga kita dibantu sebagai tanda atau sinyal kalau ada sesuatu yang salah nih ketika kamu makan sambil bicara itu nanti ada yang kesedak. Fungsinya apa? Biar makanan itu tidak masuk ke tenggorokan kalian. Oke, dari kerongkongan lewat mana lagi Bu Dita? Masuk ke lambung. Betul sekali. Di lambung itu terjadi yang namanya pencernaan secara kimiawi. Karena apa? Karena dengan bantuan enzim. Ada 3 enzim anak-anak yang ada di lambung kamu. Yang pertama ada yang namanya enzim asam klorida. Asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman-kuman penyakit yang ada pada makanan kalian. Kemudian ada yang namanya enzim pepsin. Enzim pepsin ini mengubah protein pada makanan kalian menjadi pepton. Nah, yang terakhir ada yang namanya enzim renin. Renin ini berfungsi untuk mengendapkan kafein susu. Jadi makanan kalian itu sudah dibentuk sedemikian rupa oleh tubuh kita sehingga mudah dicerna ya. Jadi nanti setelah di lambung ada lagi kegiatan pencernaan selanjutnya. Ya, selanjutnya masuk lagi ke usus. Nah, Betul. kalau yang berlekuk-lekuk itu namanya usus. Yes. Ya. Di usus ini ada yang namanya usus halus dan ini usus besar. Dinamakan usus besar karena besar. Kalau usus halus ini fungsinya banyak sekali nih dan juga terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua usus kosong atau jejenum. Ingat-ingat ya, jejenum. Yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Nah, di usus penyerapan ini terjadi proses penyerapan sari makanan. Ya. Baru kalau sudah diserap sari makanannya langsung pergi ke usus besar. Nah, di usus besar ini ada bakterinya, Nana. Tapi bakterinya ini bakteri baik. Karena apa? Karena setelah makanan sari-sarinya diserap oleh usus halus, kemudian ada nih sisa-sisanya. Sisa-sisa ini nanti dengan bantuan Escherichia coli akan diubah bentuknya menjadi yang namanya feses. Ya, feses ini yang akhirnya keluar melalui anus kalian. Tapi sebelum keluar kan kadang nih sudah tidak ada sisa yang baik, adanya sisa yang sudah sisa banget. Nah, itu disimpan dulu, disimpan di rektum ya. Jadi sebelum keluar anus itu disimpan dulu di rektum. Nah, kalian ketika melaksanakan panggilan alam alias mengeluarkan sisa makanan itu yaitu fesesmu itu, kamu membersihkannya juga harus dengan bersih yang seutuhnya. Jangan hanya permukaan lubang anus saja, tapi kamu harus membersihkannya sampai ke dalam anus kalian. Jadi lubang anus kalian dibersihkan. Kadang kan ada yang menonjol, lah itu dibersihkan sampai bersih supaya pencernaan kamu tetap sehat. Gitu anak-anak. Begitu. Jadi kita urutkan dari awal lagi ya. Oke. Dari mulut, kemudian ke kerongkongan, masuk ke lambung yang ini ya, lambungnya. Kemudian lewat usus. Ada usus halus, kemudian usus besar dan juga rektum, kemudian anus. Ingat ya, usus halus ada 3 bagian tadi. Ya. Ada usus 12 jari, ada usus kosong dan juga ada usus penyerapan. Oke, silakan kalian ingat-ingat terus dan pahami lagi video dari Bu Dita dan Bu Tika. Makasih anak-anak. Oke, jadi itu tadi ya. Kalian harus paham saluran pencernaan pada sistem pencernaan manusia itu di mana saja dan fungsinya apa saja. Kalian bisa pahami setelah melihat video penjelasan dari Bu Dita dan Bu Tika. Jangan lupa ya,
dipelajari terus. Kita ulang lagi deh Bu Tika. Awalnya berarti masuk mulut dulu. Iya, habis dari mulut terus kita ke kerongkongan. Beda loh ya antara tenggorokan yang dulu kalian pelajari di pernapasan, kalau yang pencernaan itu kerongkongan ya. Oke, habis ke kerongkongan kita langsung masuk ke lambung. Habis dari lambung masuk deh tuh ke usus. Ada usus halus, ada usus penyerapan dan juga ada usus besarnya kita ya, untuk menyerap air. Terus setelah dari sana sudah selesai nih, air-airnya diserap, sisa-sisa sari-sari makanan sudah diserap, tinggal sisa makanannya. Nah, itu ada bakteri baik yang namanya bakteri E. coli atau Escherichia coli yang berfungsi mengubah sisa makanan kita menjadi bentuk feses yang keluar dari anus kita. Oke, silahkan kalian ulang-ulangi lagi supaya lebih paham. Terima kasih anak-anak. Dadah.